dumadi bukane kang wiworo di wilayah utara Negara Agung Mataram, alam tampaknya mulai menunjukkan sikap tidak lagi bersahabat kepada manusia. Gunung Merapi meletus pada tahun 1672. Terjadi beberapa kali gempa bumi yang menjadikan laut di pantai selatan bergolak hingga gelombang besarnya menelan apa saja yang berada di sekitar pantai. Kaula pesisir pun banyak yang menjadi korban bencana alam tersebut. Semenjak kejadian itu, hujan pun turun tidak pada musimnya. Terlihat adanya berbagai pertanda yang tidak baik yang diramalkan oleh beberapa orang. Tradisi Istana Jawa mempercayai suatu siklus abad-abad yang menunjukkan runtuhnya kerajaan-kerajaan pada akhir setiap abad. Kaula Mataram pun mencemaskan keadaan tersebut akan berlangsung hingga berlarut-larut. Lagi pula, akhir abad dalam perhitungan almanak Jawa telah dekat. Ketika tahun Jawa 1600 hampir tiba, tersebar ramalan-ramalan bahwa hari-hari terakhir Mataram sudah dekat. Pada suatu negara yang mulai diliputi suasana penuh ketidaknyamanan seperti Mataram, maka pemikiran-pemikiran semacam itu hanya akan memperbesar kemungkinan bahwa pertahanan dianggap sia-sia apabila tantangan terhadap raja akan muncul pada akhirnya. Suasana di pagi hari yang biasanya sejuk itu semestinya akan senantiasa diramaikan oleh kicauan burung yang bebas berterbangan ke sana kemari menyambut cerahnya sang mentari. Siulan riuh rendah dengan alunan nyaring irama yang riang gembira membuat senang siapapun orang yang mendengarkan keceriaannya. Bahkan beberapa penduduk ada yang menangkapnya. Lalu burung-burung itu dipelihara dalam sebuah sangkar sebagai penghibur dan penghias di dalam rumah. Bahkan diperjualbelikan di pasar-pasar sebagai mata pencaharian. Burung-burung liar nan cantik itu biasanya hinggap dari satu dahan pohon ke dahan pohon yang lainnya. Mereka saling bercumbu rayu dengan pasangannya. Para pejantan saling memamerkan keindahan bulu dan suara merdunya untuk menarik perhatian sang betina. Mereka bergembira ria di rerimbunan pohon dalam terangnya hari yang menghangatkan udara pagi untuk menggugah manusia agar mulai bergegas melaksanakan kegiatan sehari-hari. Bukit-bukit hijau berderetan dengan kokoh bagaikan liukan tubuh seekor naga raksasa yang sedang berjalan di wilayah kota Raja Mataram, khususnya di bagian selatan. Gugusan awan yang membiru ditimpali sapuan putih mega-mega membuat panorama begitu menenteramkan hati apabila mata menatap cakrawala yang tak terbatas nun di hamparan luasnya alam raya. Sawah-sawah di Negara Agung Mataram menghampar kuning kehijauan sebagai pertanda bahwa musim panen segera tiba. Dari kejauhan, pemandangan itu layaknya permadani yang tergelar demikian lebarnya.
gemericik suara air bening yang mengalir dari aliran kali Gajah Wong dan kali Opak senantiasa menuju dataran persawahan tersebut. Semua itu adalah senandung lagu keseimbangan atas indahnya kehidupan ini. Namun hal tersebut adalah gambaran suasana Mataram di waktu yang lalu, dan tidak demikian halnya yang terjadi waktu kini. Kabut-kabut putih dari sisa tetesan embun mulai menguap kembali ke awan. Sinar kuning mentari yang mulai menghangatkan udara pagi hari masih saja menggelentung seperti enggan meninggalkan rengkuhannya pada pohon-pohon dan dedaunan. Mereka seperti malas untuk bangun dari tidurnya agar bergegas terbang kembali menjadi awan-awan di langit sana. Hamparan embun menjadi kerasan untuk tetap menyelimuti gunung dan bukit-bukit di sekitarnya dengan kabut putihnya. Suasana menjadi begitu lengang dan samun. Waktu terasa sedang berhenti dari perputarannya. Kiranya cahaya sang surya tak kuasa menghangatkan suasana pagi itu, sedangkan burung-burung pun akhirnya malas untuk bernyanyi-nyanyi seperti biasanya. Penduduk negeri Prenggondani tampaknya masih segan untuk beranjak dari kediamannya, enggan untuk berpergian keluar rumah, menggarap sawah dan ladangnya, pergi ke pasar untuk berdagang, atau melakukan kegiatan rutin lainnya. Yang mengherankan lagi adalah udara menjadi semakin terasa lembab, padahal hari sudah mulai beranjak siang, seolah-olah menghalangi mereka yang akan berpergian. Tiba-tiba mereka menjadi malas menjalankan kebiasaan karena suasana hari yang bergerak lambat seperti itu. Beberapa orang mulai meramalkan tentang suasana hari yang lengang dan melangutkan perasaan itu. Mereka memperkirakan bahwa di negara Mataram akan terjadi sesuatu yang dapat menimpa para pemimpinnya. Tetapi sebagai kaula lainnya berusaha menenangkan diri agar tidak larut dan khawatir dengan perkiraan tersebut, karena mereka hanyalah rakyat biasa. Entahlah apakah keadaan yang kebetulan atau memang sang peramal tersebut telah mampu membaca kemungkinan hari-hari yang akan datang di bumi Mataram. Pada kenyataannya, Amangkurat Agung, junjungan mereka, memang sedang tidak gembira hati seperti hari-hari biasanya. Belakangan ini tampak kegundahan dan suasana hati yang sedang rusuh menyelubungi raut wajahnya sehingga terasa tersabur oleh awan mendung kegelisahan. Beberapa laporan dari orang-orang kepercayaannya mengabarkan bahwa wilayah pesisir utara bagian timur mulai menunjukkan sikap pembangkangan dan bibit-bibit pemberontakan terhadap kekuasaannya. Laporan-laporan tersebut semakin menggelisahkan hatinya. Kabarnya di wilayah pesisir itu pun sedang dilanda bahaya kelaparan karena musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga banyak sawah yang gagal panen. Belum lagi terdengar kabar tentang berjangkitnya wabah penyakit di wilayah tersebut. Semua orang menuduh keadaan itu disebabkan oleh
kebijaksanaannya yang terlalu kejam sehingga membuat Kaula Mataram justru menjadi menderita. Namun Amangkurat Agung tidak terima jika dirinya dipersalahkan atas keadaan tersebut. Dia justru menjadi murka karena orang-orang tersebut dianggap hendak memberontak dan merongrong kewibawaannya selaku raja. Maka tak ayal lagi, meskipun dalam keadaan paceklik, dirinya senantiasa memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai penghasut dan dianggap sebagai duri dalam daging. Pembunuhan pun masih terus berlanjut di mana-mana yang dilakukan oleh orang-orangnya. Amangkurat Agung pun menyalahkan para kerabat istana yang berselisih paham dengan perintahnya. Kemarahan kepada Tejoningrat pun senantiasa diungkit-ungkit karena dialah yang mengizinkan orang-orang Bugis untuk tinggal di pesisir utara Jawa. Apa yang dikhawatirkan Amangkurat Agung benar-benar terjadi. Orang-orang Bugis yang dianggapnya bengis itu semakin merajalela. Mereka mulai berani menyerang pelabuhan-pelabuhan. Para penguasa pesisir telah menjalin kerjasama dengan mereka. Harapan akan dibaginya barang-barang rampasan dari suatu peperangan yang besar di Jawa tentu benar-benar membangkitkan semangat orang-orang buangan tersebut. Pada tahun 1675 benar-benar berkobar pemberontakan. Orang-orang Makassar menyerang dan membakar pelabuhan-pelabuhan Jawa Timur sampai Tuban. Pos pertahanan Mataram yang dimiliki di pelabuhan-pelabuhan tersebut telah direbut, bahkan dihancurkan. Para pamong praja dan pasukan Mataram yang ditempatkan di wilayah itu pun tidak dapat mempertahankan diri dari amukan kaula pesisir yang sudah tidak tahan dengan penindasan itu. Pemberontakan meluas ketika kekuatan-kekuatan orang-orang Bugis itu memperoleh kemenangan-kemenangan lebih lanjut di daerah pesisir. Kesetiaan daerah pesisir terhadap Mataram pun mulai pecah belah. Pelabuhan-pelabuhan dari Juwono ke timur tampaknya mendukung pemberontakan tersebut, sedangkan pelabuhan-pelabuhan yang letaknya di wilayah barat, terutama Asem Arang hingga Cirebon, tampaknya masih tetap setia pada kebijakan Amangkurat Agung. Di kalangan istana sendiri kini timbul perpecahan antara pihak yang mendukung kebijakan sang raja dan kelompok yang menentangnya, terutama dalam hal rencana permintaan bantuan kepada kompeni VOC untuk meredam pemberontakan di pesisir utara.